Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudara terkasih, khususnya umat kuasi paroki PTN Kayu Tudu yang dikasihi Tuhan. Kurang lebih 5 minggu kita semua telah belajar untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan. Dalam semangat tobat, kita melakukan aksi puasa kita masing-masing dengan melakukan laku tapa, memberikan firman, dan olah rohani lainnya. Hari ini kita bersama, kebanyakan kita di rumah-rumah, di komunitas-komunitas, di mes-mes perusahaan, di tempat-tempat lainnya, ada berdiam di rumah, mengikuti Ekaristi dalam batin. Kita tidak sendirian, tapi bersama Tuhan kita merayakan Minggu Palma ini sebagai awal dari misteri Paskah ini. Yesus memasuki kota Yerusalem sebagai Raja Damai untuk memberikan pemulihan, untuk memberikan keselamatan dan hal-hal yang baik lainnya bagi kita. Saudara-saudara terkasih, mari kita rayakan Minggu Palma ini. Kita persembahkan pada Tuhan dan umat yang kita sayangi semua, seraya kita mohon berkat Tuhan agar Tuhan berkenan menyembuhkan dunia ini, membebaskan dari pandemi virus corona ini. Semoga mereka yang meninggal dunia karena pandemi ini memperoleh pengampunan dari Tuhan dan keluarga yang tinggalkannya sungguh-sungguh memperoleh penghiburan. Kita juga berdoa untuk para dokter, untuk para medis, dan semua orang, untuk semua tokoh pemerintahan dunia yang telah berbuat baik, berusaha untuk mengatasi masalah ini. Saudara, mari kita hening sejenak sebelum kita merayakan ini sebagaimana semestinya kita lakukan. Pemberkatan daun-daun palma. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kuduskanlah, berkatilah daun-daun palma ini. Semoga kami memakainya untuk mengungkapkan iman kami dalam mengiringi Raja Kristus dan penuh sukacita, diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Dia, ini berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Daun-daun palma ini nanti khususnya bagi umat kuasi paroki PTN dapat diambil oleh ketua-ketua BRIN dan ketua OMK, dapat dipakai di rumah dan juga disembahyang dipasang di rumah setelah Ekaristi ini selesai. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dalam perjalanan ke Yerusalem, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat
Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang murid-Nya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh para nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah kedua murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan dan di belakang Yesus berseru, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, khususnya teman-teman remaja, muda-mudi, dan umat wasi PT Erna yang terkasih. Situasi yang kita hadapi bersama saat ini membuat kita untuk semakin mau belajar menjadi manusia, memanusiakan diri kita masing-masing sekaligus bersama. Anjuran pemerintah untuk menjaga jarak, tinggal di rumah, menciptakan, memelihara pola hidup sehat, membuat kita semakin sadar bahwa hidup ini kita sungguh-sungguh membutuhkan orang lain, menghargai orang lain. Kita tidak boleh tetap mempertahankan diri kita dalam fanatisme sempit, ras, suku, agama, adat, budaya. Sebagai anak bangsa manusia, kita harus sungguh-sungguh sadar Tuhan mengajak kita bersama-sama untuk menjadi manusia. Kita diciptakan untuk menjadi manusia seutuhnya, bukan menjadi malaikat, bukan menjadi roh-roh yang lain. Manusia dengan segala rasa sedih kita, manusia dengan rasa gembira kita, manusia yang membutuhkan orang lain. Mari kita sekali lagi kesempatan yang baik ini tidak membuat kita berlarut-larut dalam kesedihan, kecemasan. Kita satukan ketakutan kita, kita satukan kesedihan kita, kita satukan ketidaktahuan kita akan pada corona ini, dan kita persembahkan kepada Kristus yang telah menderita, mati, bangkit untuk kita. Biarlah oleh bilur-bilurnya, oleh luka-lukanya, oleh penderitaan dan kebangkitannya, dunia ini disembuhkan. Mari saudara-saudara, kita belajar menjadi manusia seutuhnya, menghargai orang tua, menghargai saudara kandung, menghargai sahabat, menghargai pekerjaan, menghargai pola hidup yang baik, dan seterusnya. Saudara, itu saja dari saya.
Kita persembahkan sekali lagi ibadah ini untuk mohon berkat, perlindungan, penyembuhan dari Tuhan sendiri. Kita hening sejenak. Anda yang di rumah membawa daun palma untuk diberkati, dapat menyanyi bersama saya Yerusalem. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh sorak dan sorai, Yesus Raja damai. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Yesus Raja Majaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Majaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Majaya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami sebagai orang yang dihina dan dianiaya. Kami mohon bukalah hati kami untuk memahami misteri penderitaan Putra-Mu itu, khususnya pada saat kami, umat-Mu seluruh dunia ini, mengalami kesusahan karena pandemi Corona ini. Jadilah kami semakin bersedia untuk menjadi manusia yang saling membantu, saling melayani, bersatu melawan Corona. Mengikuti jejaknya sambil membangun salib kami masing-masing. Sebab Dia Tuhan dan pengantar kami yang bersama dengan Dikau dalam Roh Kudus hidup kuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama, pembacaan dari kitab Yesaya, bab 50, ayat 4 sampai dengan ayat 7. Tuhan Allah telah memberikan kepada aku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku menentukan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan
mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat yang di rumah dapat mengulangi refren Mazmur Tanggal Bakti. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Sama-sama. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibir dan mengelengkan kepalanya kepadaku. Mereka berkata, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah meluputkannya, biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Sama-sama ulang. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Sekawanan anjing mengurungi aku, segerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tuanku dapat kuhitung. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Mereka membagi pakaianku di antara mereka, dan membuang undian atas jubahku. Tetapi engkau, ya Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bacaan kedua. Pembacaan dari surat Paulus kepada umat di Filipi, bab 2 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sama-sama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus taat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dan sebab itu Allah menganugerahkan Yesus dan menganugerahkan nama yang paling luhur kepadanya. Bersama-sama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Saudara-saudara, mari sekarang kita mendengarkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus dari Matius bab 26 ayat 14 sampai bab 27 ayat 66. Inilah kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari 12 murid Yesus, yaitu Yudas Iskariot,
kepada imam-imam kepala, ia berkata kepada mereka, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama, pada hari raya tak berarti, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau hendak kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Ami dan katakan kepadanya, beginilah pesanku, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepada Yesus, "Bukan aku ya Tuhan." Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencolokkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia, tetapi celakalah orang yang olehnya Anak manusia itu diserahkan. Ada yang lebih baik bagi orang itu sekiranya dia tidak pernah dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku ya Rabi?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya." Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka seraya berkata, "Minumlah kamu semua dan cawan ini dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Aku berkata kepada kamu, mulai saat ini aku tidak akan minum lagi dari hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Mereka maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan bergoncang iman karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan tetap membunuh gembalaku, dan kawanan domba-domba akan bercerai-berai. Aku akan tetap sesudah bangkit. Aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawab, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, sekali-kali aku tidak." Jawab Yesus, "Aku berkata kepada kamu, sesungguhnya malam ini juga, sebelum ayam berkokok,
engkau telah menyangkal aku 3 kali. Jawab Petrus, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Semua murid berkata demikian. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus besertanya. Maka mulailah Yesus merasa sedih dan gentar. Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah bersama-sama aku. Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berkata, ya Bapa, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang Engkau kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Sesudah itu, Yesus kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Maka Yesus berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak dapat berlalu kecuali kalau ku minum, jadilah kehendak-Mu padaku. Dan ketika kembali pulang, ia mendapati murid-muridnya masih tidur, sebab mata mereka sudah berat. Yesus membiarkan mereka tidur, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan ia mengucapkan doa yang sama. Dan sesudah itu, Yesus kembali kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, sekarang tidurlah, istirahatlah. Lihatlah, saatnya sudah tiba Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Waktu Yesus masih berbicara, katalah Yudas, salah seorang dari 12 murid, dan bersama-sama ia datang pulang serombongan besar orang yang membawa pedang dan bentuk. Mereka itu seluruh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan Yesus telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah. Segera Yudas maju dan mendapatkan Yesus dan berkata, salam ya Rabi. Lalu Yudas mencium Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada Yudas, hai sahabat, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkap Yesus. Tetapi salah seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangan, mengelus pedang, dan meletakkan kepada hamba imam agung, sehingga putuslah telinganya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, masukkan pedangmu itu kembali ke sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang
ia akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku? Akan tetapi, kalau demikian, bagaimana akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Lalu Yesus berkata kepada orang banyak itu, "Sangkamu aku ini penyamuk, sehingga kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua yang terjadi supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Sesudah menangkap Yesus, mereka membawa Yesus menghadap Kayafas, imam agung. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua. Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai masuk ke halaman imam agung. Setelah masuk ke dalam, Petrus duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan dari perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Akhirnya tampillah 2 orang yang berkata, "Orang ini berkata, aku dapat merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Lalu imam agung itu berdiri dan berkata kepada Yesus, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tujuan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam agung itu kepada Yesus, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau bukan?" Yesus menjawab, "Engkau telah mengatakannya. Aku berkata kepada kamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam agung itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa lagi sekarang kita mencari saksi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapatmu?" Mereka menjawab, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi wajah Yesus dan meninju Yesus. Dan orang-orang lain pun memukul Yesus sambil berkata, "Coba katakanlah kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Sementara itu, Petrus duduk di luar halaman. Maka katalah seorang hamba perempuan kepada Petrus dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu?" Tetapi Yesus menyangkal di depan semua orang sambil berseru, "Aku tidak tahu apa yang kau katakan." Ketika Petrus pergi ke pintu gerbang, seorang perempuan lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan Petrus menyangkal sambil bersumpah, "Aku tidak mengenal orang itu." Tak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau pun salah seorang dari mereka. Ini jelas dari bahasa." Maka mulai
Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyegal aku 3 kali. Maka Yesus pergi keluar berlari-lari dengan sedih menangis. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membunuh Yesus, lalu menyerahkan Yesus kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Yesus melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah Yudas. Maka Yudas mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam kepala dan kaum tua-tua itu sambil berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang tak bersalah ini." Jawab mereka, "Apa urusan kalian itu? Itu urusanmu sendiri." Maka Yudas pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi di situ dan menggantung diri. Imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak boleh memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab uang ini adalah uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu sebidang tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat perkuburan orang asing. Itulah sebabnya sampai hari ini tanah itu disebut tanah darah. Dengan demikian, genaplah firman yang dihasilkan oleh Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk 1 orang menurut model yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, yaitu Pilatus. Dan wali negeri bertanya kepada Yesus, "Benarkah engkau raja orang Yahudi?" Yesus menjawab, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam kepala dan tua-tua terhadap dirinya, Yesus tidak memberi jawab apapun. Maka Pilatus berkata kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga wali negeri itu sangatlah heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan seorang hukuman pada tiap-tiap hari raya atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu, ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, namanya Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus bertanya kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Pilatus sebenarnya tahu bahwa mereka telah menyerahkan Yesus kepada karena dengki. Karena Pilatus sudah duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab dalam mimpi tadi malam aku sangat menderita karena dia." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan kaum tua-tua, orang banyak bertekad meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan bertanya lagi kepada mereka, "Siapa di antara 2 orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Mereka berteriak-teriak, "Barabas!" Kata Pilatus kepada mereka, "Jika demikian, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus
yang disebut Kristus. Mereka semua berseru, salibkan Dia. Kata Pilatus, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun semakin keras mereka berteriak, Ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak, seraya berkata, Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungan atas kami dan atas anak-anak kami. Maka Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesatnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul di situ di sekeliling Yesus. Mereka menebarkan pakaian Yesus dan mengenakan jubah ungu kepada Yesus. Mereka menganyam sekeping mahkota duri, menaruhnya di atas kepala Yesus, dan sambil memberi Dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok Dia, Salam, hai Raja orang Yahudi. Mereka meludahi Yesus, lalu mengambil bulu itu dan memukul Yesus di atas kepalanya. Sesudah mengolok-olok Yesus, mereka meninggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan kembali pakaiannya sendiri. Kemudian mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan orang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu berkata, mereka memaksa orang itu untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Yesus minum anggur bercampur empedu. Setelah mengecapnya, Yesus tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan Yesus, para serdadu membagi-bagi pakaian Yesus dengan membuang pundi. Lalu mereka duduk di situ menjaga Yesus. Di atas kepala Yesus terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa Ia dihukum. Tulisan itu berbunyi, Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan Yesus disalibkan dua orang penyambung, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus dan sambil menggeleng-geleng kepala mereka berkata, Hai, Engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, sekarang selamatkanlah dirimu. Jika Engkau memang anak Allah, turunlah dari salib. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok Yesus sambil berseru, orang lain Ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat Ia selamatkan. Dia Raja Israel, maka Dia turun dari salib, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Biarlah Allah menyelamatkan Dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena Ia telah berkata, Aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencela Dia. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya,
"Ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Mendengar suara itu, beberapa orang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segera mendekatlah seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan melihatlah, bait Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Bukit-bukit batu terbelah, kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika menyaksikan gempa bumi dan apa yang telah terjadi, kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus berkata, "Sungguh, orang ini adalah Anak Allah." Ada pula di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Yesus. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, yang telah menjadi murid Yesus juga. Yusuf dari Arimatea pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus memerintahkan supaya jenazah Yesus diserahkan kepadanya. Yusuf pun mengambil jenazah itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kubur yang baru yang digalinya di dalam bukit batu. Sesudah menggulingkan sebuah batu besar dari pintu kubur itu, pergilah dia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala bersama orang-orang Farisi kepada Pilatus. Kata mereka kepada Pilatus, "Tuhan, kami mendengar bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin akan mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Penyesatan yang terakhir ini akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Jawab Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur Yesus dan menjaganya. Demikianlah kisah sengsara Tuhan Kristus. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudara, mari kita hening sejenak. Saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, di mes, di komunitas-komunitas, mari kita berdiri, kita mendoakan aku percaya bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra dan Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Tuhan Maria, yang berdasar syarat, wafat dan makamkan, pada dalam Pontius Pilatus disalibkan, wafat dan makamkan, yang turun ke penantian, pada ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari situ dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, Dicatatkan dan Kudus, Tuhan para Kudus, pengampunan dosa, kemuliaan badan, hidup kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudara terkasih, bersama Yesus yang taat sampai mati, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapaknya, mari kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, tambahkanlah mereka iman, dan tambahkanlah mereka yang menghadapi penderitaan, penghinaan, yang difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara yang menderita, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudara kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa yang Maha Pemurah, jadilah kami sama Yesus Kristus Putra-Mu, agar kami dapat saling membantu dalam menghadapi salib kehidupan kami sehari-hari dalam mengikuti jejak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk doa-doa khusus dari umat-Mu ini, untuk mohon kesejahteraan, kesehatan, kerukunan bagi keluarga besar Bapak dan Ibu Jia, untuk mohon berkat ulang tahun bagi putri kami Fania Karlisa Bobi, ulang tahun pertama, anak dari Bapak Marcel Lucius dan Ibu Helvi. Juga untuk ulang tahun Franciscus Satria, ulang tahun keempat, anak dari Bapak Antonius Ambil dan Oktaliana.
bersyukur ya Tuhan atas kelahiran anak kedua dari Bapak Lukas Badi Udara, Natania Margaret Mareta Lenta Tarikas. Kiranya Tuhan juga berkatilah orang tua kami masing-masing, ayah, ibu, ayah, bunda, papa, mama, dimanapun mereka berada. Berikan kekuatan, kesehatan, kedamaian, khususnya orang tua kami yang telah memasuki masa-masa usia lanjut. Kira berkat Tuhan, kira penghiburan untuk mereka. Dan juga untuk keluarga kami masing-masing, anak-anak kami yang tak dapat pulang ke rumah ke kampung. Dan situasi saat ini di Indonesia tidak dapat mudik, tak dapat liburan yang ada di asrama, di tempat pekerjaan, di tempat-tempat lain. Kira kau jamah guru penghiburan mereka, yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan ya Tuhan. Juga untuk saudara kami khususnya para dokter, para medis, dan semua sahabat kami sebangsa tanah air di seluruh dunia yang telah merawat, melayani orang-orang karena pandemi COVID-19 ini. Mereka telah mengorbankan dirinya. Mereka juga telah kehilangan keluarganya. Kita Tuhan kuatkan mereka. Lindungilah dan kita juga Tuhan, Bapak Presiden, para menteri, dan semua pejabat dan pejabat daerah yang menjaga rakyat kami, khususnya di Indonesia ini dan di seluruh dunia. Tuhan, sembuhkanlah dunia, bukan karena kami layak, tapi Engkau Maha Kasih. Kami bersandar Tuhan pada kerahiman. Kami mohon kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau menggerakkan kami menjadi putra dan putri-Mu. Berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu, kami mohon terimalah dan teguhkan penuh kami ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudara, mari kita lanjutkan dengan Ekaristi. Bagi Anda yang ada di rumah, Anda bisa mengumpulkan derma atau kolektor masih di rumah, nanti dikumpulkan lewat ketua krim atau langsung pada gereja. Bagi umat kuasi keluarga daerah, terima kasih Anda telah mengumpulkan derma untuk hari ini 6 juta lebih. Kiranya hal ini kita pakai juga untuk membantu banyak orang dalam mengatasi melawan COVID-19 ini. Tuhan memberkati Anda atas semua hati Anda. Bagi Anda yang belum memberikan derma, silakan kumpulkan masing-masing, nanti kumpulkan seperti biasanya. Anda di rumah bisa menyalakan persembahan sendiri atau hening bersama kami.
saudara-saudara supaya persembahan diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga begitu. Allah Bapa, semoga boleh berdat kita mengganggu pendamaian dan kami semakin mendekat. Kami tidak mampu mencapainya dengan usaha kami sendiri, namun kami sudah merasakan penghidupan yang penuh daya ini. Nah, karena belas kasih dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengangkat hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan oleh bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sebatasnya. Sungguh layak dan sebatasnya. Bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan perantara Kristus Tuhan kami, Ia yang tidak bersalah rela menderita bagi orang berdosa dan rela dihukum dengan tidak adil bagi orang jahat. Wafatnya dengan dosa kami dan kebangkitannya menyelamatkan kami. Maka bersama semua malaikat yang pun memuji Dikau dan bersorak gembira sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi pun kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, disebut kata nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sungguh segala kudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu malam ini, kami menghadap Kau secara sejiwa dengan jemaat sebagai bersumpah dalam persatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah mengirimkan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatas segala nama. Dalam nama Dia Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan cahaya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kasih kami semua, agar kami berjalan dalam keberabadi bersama Santa Maria Perantaranya Allah, bersama para rasul dan Tuhan Kudus yang masih masa yang berpegang di hati ini. Semoga kami berpegang terserta memuji muliakan Dikau dengan peran Yesus Kristus Putra-Mu, dengan peran Kristus bersama Dia dan Dia. Bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Saudara Kudus, segala hormat kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara-saudara kasih yang ada di luar rumah, di mes, di mana Anda berada, mari kita sekarang kita berdiri, kita menyanyikan Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari yang jahat dan berilah kami damai. Kasihlah bantulah kami supaya selalu bersih dari dosa, terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia berkuasa
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan membutuhkan dosa kami, tetapi membutuhkan iman gereja dan istilah kami, supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sempurna pada kami, sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Salam damai. Salam damai semua. Salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kusambut melindungi dan menyertakan jiwa ragaku. Saudara-saudara kasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Saudara-saudara terkasih, khususnya umat yang ada di kawasan perusahaan PT Najulawati BPO Kaidulu, sebelum kita doa penutup, silakan membuka kitab suci Mazmur 91. Kita akan membawakan Mazmur 91 bersama-sama dengan saya. Sebelumnya, mari kita nyanyikan lagu Selamatkan Indonesia. Kalau bisa berdiri ya, di rumah anak berdiri, sama Bapak Ibu, PMK juga berdiri, tangan dibuka. Sekaranglah saatnya kau lawat Indonesia.
Nyatakan belas kasih-Mu Tuhan, selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan Indonesia. Tangan di dada seperti saya. Sekaranglah saatnya Kau lawat Indonesia. Nyatakan belas kasih-Mu Tuhan, selamatkan bangsaku. Katakan, curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan Indonesia. Curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Mari bersama Bunda Maria, Maria Mater Dei, kita berdoa untuk mohon keselamatan pembebasan dunia khusus Indonesia dari musibah pandemi COVID-19 ini. Dan nyanyikan, kita baca atau kita doakan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan gubuk pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu
untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tergung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah dipuaskan oleh anugerah suci ini, bersujud memohon kepadamu. Semoga sebagaimana berkat kematian Putra-Mu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani. Demikian pula berkat kebangkitan-Nya, Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju. Dengan berkat Kristus Tuhan kami, hidup berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Diberkatilah sekalian oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara kasih, dengan demikian kasih kita selesai. Selamat hari Minggu Palma. Stay at home, tinggal dalam rumah, jaga jarak, tetap bekerja, semangat, berdoa, cuci tangan, jaga pola hidup sehat. Selamat hari Minggu, mari kita pulang, kita diutus. Amin. Doa Salam Maria bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa